Biasanya apapun itu guys yang sulit untuk diterima, itu biasanya yang kita tidak mau, ya nggak sih? Kalau dibilang dikasih berlian satu truk, masa kita tolak sih? Atau ada yang transfer uang ke kita, ini free untuk kamu 500 juta, masa kita sulit untuk menerimanya? Kan nggak mungkin ya. Apapun itu yang terasa sulit itu pasti hmm, yang tidak kamu inginkan. Oke, kamu harus menerima sesuatu yang tidak kamu inginkan di bulan November ini katanya Pisces. Halo Pisces, apa kabar saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang di bulan November. I wish you all the best guys for this November. Kira-kira bagaimana feeling kalian guys untuk bulan November ini? Kalian kan yang paling jago tuh guys masalah feeling-feelingan Pisces. The queen of the intuition, yes. Yes, apapun feeling kalian, marilah kita berharap yang terbaik yang terjadi di bulan November ini ya. Oke, kartu berantakan. Apakah ini pertanda baik, Pak Isis? Tetap guys, ini pertanda baik. Mau dibilang pertanda buruk atau mau dibilang pertanda baik, sama guys, nggak rugi. Maksudnya itu nggak harus mengeluarkan uang lebih banyak ya nggak sih? Kamu bilang baik nggak bayar, kamu bilang pertanda nggak baik pun nggak bayar. Mending kamu bilang pertanda baik, even kartunya berantakan. Oke, selamat datang kembali ya di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Pisces Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan November 2023 ya. Kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah, Ray? Karena memang setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia guys, atau yang paling penuh dengan misteri ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Pisces, supaya kita bisa intip sedikit apa sih yang dirahasiakan atau yang menjadi misteri dalam hidupmu di November ini ya. Mudah-mudahan nanti pesan yang aku sampaikan ini bisa menjadi referensi guys, atau semacam warning mungkin, atau petunjuk ketika nanti kamu berhadapan langsung dengan situasi tersebut. Yes, oke. Aku bicara dengan banyak Pisces sekaligus ya, jadi nggak semua Pisces akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan jangan terlalu dimasukin ke hati guys, itu hal yang biasa, oke? Aku hanya akan ambil 3 kartu saja dari tarot dan 1 kartu oracle. Tidak ada kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya, karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Tapi walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya Pisces. Oke, mari kita mulai guys. Dari oracle dulu tentunya yang pertama. 1 kartu saja dari sini. Kita pakai decknya ini. Siapa nama decknya ini guys? Oke, Lord Ganesha. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. To come to this reading please. Gila. Ada, ini pertanda apa Pisces? Pertanda bagus ya guys. Please bless this reading for Pisces Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Hidden Energy 3 kartu dari bawah di bulan November 2023. Terima kasih. Tetap guys, walaupun sulit banget nge-shuffle kartunya keras seperti triplek, tapi ini tetap pertanda yang baik ya. Be positive Pisces. Pisces, Hidden Energy, Pisces. Oke. Acceptance, pantesan guys sulit banget, keras seperti aku bilang di awal. Kartu ini ketika, atau deck ini ketika aku shuffle itu keras banget bener guys, seperti men-shuffle triplek. Tahu triplek yang tipis atau kertas deh, kertas yang GSM-nya gede ya. Kan ada kertas yang halus banget, yang ringan banget. Nah ini yang tebal guys, kayak kertas-kertas segel gitu, atau kertas materai yang tebal-tebal. Itu tentang kesulitan ya, kayak sulit untuk accept, menerima katanya. Ketika acceptance datang di bulan November ini untuk kamu harus menerima sesuatu katanya Pisces, yang sebenarnya tidak ingin kamu terima, tapi kamu harus terima guys. Kamu harus terima keadaan, mungkin kenyataan, situasi, kondisi. Oke, acceptance juga berkaitan dengan releasing, melepaskan. Ketika kita menerima sesuatu, kita melepaskan, atau bisa jadi melepas, menerima kekalahan ya, menerima ketidakmampuan. Biasanya apapun itu guys yang sulit untuk diterima, itu biasanya yang kita tidak mau, ya nggak sih? Kalau dibilang dikasih berlian satu truk, masa kita tolak sih? Atau ada yang transfer uang ke kita, ini free untuk kamu 500 juta, masa kita sulit untuk menerimanya? Kan nggak mungkin ya. Apapun itu yang terasa sulit itu pasti yang tidak kamu inginkan.
Oke, kamu harus menerima sesuatu yang tidak kamu inginkan di bulan November ini, katanya Pisces. Ini gak main-main ya guys, mengenai sulitnya untuk nge-shuffle deck. Jadi aku tuh kalau bikin personal reading juga, subjeknya itu kan mulai aku panggil begitu. Dan kemudian itu udah terasa. Kadang decknya itu ringan banget ya, kadang decknya itu bikin mau nangis waktu di shuffle, kadang decknya itu terasa keras sekali, padahal biasanya nggak pernah sekeras itu. Nah itu dia ciri-cirinya ya. Dan tadi aku nge-shuffle deck oracle kamu ini, termasuk deck untuk readingan 3 kartu kamu ini keras. Kamu akan dengan keras menolak sesuatu yang tidak kamu inginkan datang ke dalam hidupmu di November ini. Makanya kartu nasihatnya terima aja. Oke, terima saja. Mari kita lihat ceritanya seperti apa Pisces. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. 3 kartu dari bawah. November 2023. Hidden Energy, thank you. Oke, sesuai dengan janjiku 3 kartu saja guys, dan itu dari bawah ya. Apa kartu terbuka itulah yang akan aku bacakan ke kamu Pisces. Bukan ini guys, ini kartu apa namanya? Kartu closing ya. Jadi kalau di tarot itu ada yang setelah kita beli yang baru itu ada closingnya, berarti ini kelewatan kemarin. Tapi ini kayak kamu mungkin Pisces cantiknya. Ya, The Queen of Swords, kamu terlihat persisten sekali ya. Dari ke kartu pertama yang datang di November ini, mungkin di awal guys atau di pertengahan, di minggu kedua kamu akan persisten sekali. Jangan, ini nggak boleh terjadi di dalam hidupku. Ini tidak boleh terwujud di dalam hidupku. Kamu nggak boleh masuk ke dalam hidupku, itu pun bisa jadi ya. Atau kamu nggak boleh pergi dari hidupku, itu pun bisa jadi. Tapi yang jelas The Queen of Swords ini akan garang guys, ganas, emotionally unavailable. Artinya dia itu tidak akan pakai hati, tidak akan pakai perasaan demi untuk menolak yang mau didatangkan ke dalam hidupnya tadi. Ya, jadi energi kamu itu akan menyerang agresif Pisces di bulan November ini karena sesuatu yang tidak kamu inginkan katanya mendekat ke kamu, dan kamu sudah bisa mulai rasakan guys, bahkan dari bulan-bulan sebelumnya. Oke, lihat ini energinya. Jadi kayak gini, Piscesnya duduk, terus kemudian goyang-goyang kaki. Kalian bayangkan guys, bertopang kaki, goyang kakinya digoyang-goyang. Atau gini deh, di meja gini-gini. Tapi duduk belum melakukan apapun ya. Dan kemudian nanti begitu yang datang yang tidak kamu suka itu mendekat, kamu akan langsung menyerang, the Knight of Swords. Oke, dan kemudian akan ada persistensi yang membuat kamu lelah karena serangan ini seolah-olah tidak memberikan hasil padamu. Kamu itu kayak mempertahankan, tapi yang kamu pertahankan tidak menunjukkan tanda-tanda berhasil kamu pertahankan. Kamu itu mendorong sesuatu, tapi yang kamu dorong itu justru malah semakin menekanmu. Jadi kayak didorong begini, ini kamu gitu, ini datang jek, kamu tahan begini, ya oke? Dan kemudian menurutmu ini pasti akan bisa kamu dorong, ternyata nggak, kamu makin begini guys. Nah, kenapa? Karena di near future-nya ada kartu The Ten of Wands ya. Usaha atau perjuangan yang kamu lakukan untuk keluar dari acceptance atau tidak accept begitu terhadap yang mau datang ke dalam hidupmu ini akan sia-sia Pisces. Akan sia-sia. Kenapa? Berarti datangnya itu dari universe, because this is the Fool ya. Ini sebenarnya 3 kartu dari bawah. Look at this one, Pisces, Magician, Miracle. Ini 3 kartu dari bawah, jadi aku tidak akan ambil kartu itu sebenarnya. Tapi karena kamu terlihat persisten sekali, enggak. Menurutmu yang mau terjadi itu tidak boleh terjadi, harus terjadi katanya Pisces. Because this is the Fool, the new chapter in your life di bulan November ini. Ya, just take how it resonate to your personal life ya guys. Karena ini general reading, banyak sekali energi orang di sini. Tapi intinya untuk Pisces kolektif, ada hal baru yang akan dimulai di dalam hidupmu, dimulai dari November ini. Oke, dan kamu tidak akan pernah bisa menolaknya terjadi padamu. Ciri-cirinya nanti kamu itu kesel dengan situasi tersebut. Oke, kamu tidak ingin situasi itu terjadi, dan perjuanganmu itu ciri-ciri pertama, dan perjuanganmu tidak menunjukkan hasil. Jadi nanti hati-hati di minggu pertama, minggu kedua ya guys, di bulan November ini. Kalau perjuanganmu itu tidak menunjukkan hasil, sudah saatnya kamu rilis. Kayak apa, lemesin kata. Dilemesin aja kayak gitu. Begitu kamu melemesin, nanti energi yang mendorongmu itu adalah energi the Fool. Aku lihat ini kartu major akan datangnya dari Tuhan. Dia akan mendorong kamu sehingga kamu akan lebih santai begitu guys. Once perjuangan kamu untuk menolak dia kamu akhiri, maka kamu akan jauh lebih
tenang ya, bisa lebih tenang atau bisa menghemat powermu, tenagamu itu jadi nggak terbuang dengan sia-sia, kayak mengikuti arus. Dan kemudian kamu silakan banyak-banyak berdoa katanya, karena ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang kamu pikirkan. Silakan kamu banyak-banyak berdoa dan kemudian minta petunjuk dari universe kemana kira-kira arah perginya The Fool ini membawamu di bulan November ini. But listen guys, karena ini tentang intuisi, kamu akan selalu tahu bahwa even didorong dan menolak, tapi rasanya itu tidak akan membuatmu kayak hancur. Oke, even pun kamu sedang kayak ngepush yang mau masuk ini, tapi kamu kalah, perasaanmu tidak akan hancur. Oke, mungkin perasaan yang bisa ketangkep di sini adalah kok tidak seperti yang aku inginkan, itu aja. Tapi perjalanan The Fool ini ketika mendorong kamu itu tidak akan menggesek kamu, tidak akan menghancurkan kamu, tidak akan menekanmu, tidak akan membuat kamu kesakitan. Tapi berbeda dengan apa yang kamu rencanakan atau apa yang kamu inginkan. Just follow, accept, ikuti saja, karena The Fool ini guys tidak akan pernah menghancurkanmu, tidak akan pernah menghancurkanmu, tidak akan pernah memasukkan kamu ke jurang, tidak akan pernah membuatmu menderita. Oke, justru malah ketika kamu keluar dari sini atau mencoba untuk menghalangi ini, menghindar dari ini, itu yang nanti akan membuatmu kena the tower ya guys. Setiap kali kita mau keluar atau menghindari the major arcana kan biasanya kan kena the tower. Ya bukan biasanya gitu, pasti pasti akan kena the tower. Cuman ada orang yang akan melalui proses judgment dan ada orang yang langsung kena the tower. Ada yang SP1, ada yang langsung SP3 begitu. Dan mudah-mudahan di November ini kamu bisa menghindari SP3 dan the tower itu sendiri. Ya, karena guys percayalah begitu major arcana dilawan, kerugian 100% ada padamu. Ya, ingat tadi ciri-ciri yang pertama, kamu tidak kuat melawannya. Yang kedua, dia mendorongmu, situasi atau energi tersebut mendorongmu, tapi kamu merasa tenang, merasa nyaman. Walaupun otakmu itu selalu berusaha untuk bilang, jangan ikuti lawan, tapi kamu tidak mampu. Ikuti perasaan hatimu yang tenang tadi. Oke, kalau misalnya begini, aku entah kenapa ngelihat kalian itu lebih ke arah karir Pisces yang kebaca mulai dari akhir Oktober sampai di November ini. Kalau misalnya karir akan berakhir, let's say like that ya, ada PHK dari kantor, kayak misalnya kamu udah nggak diperpanjang kontraknya, sebenarnya ego kamu atau otak kamu itu berjuang untuk kamu tetap ada di situ supaya bisa dapat uang gitu ya, karena kan pemikiran kamu uang hanya dihasilkan dari tempat aku bekerja, yang saat ini aku tidak punya sumber penghasilan yang lain, dan ego kamu itu akan berusaha untuk mendorong energi The Fool yang mengarahkan kamu atau mengeluarkan kamu dari perusahaan tersebut. Oke? Dari tempat kerjamu tersebut, karena apa? I need money, aku butuh uang. Oke. Dan kemudian ketika kamu dorong, kamu nggak mampu melawannya, kamu tetap keluar. Oke, di November ini keluar keputusan atau SK bahwa kamu kontraknya tidak diperpanjang. Perhatikan baik-baik, pasti perasaanmu tenang. Walaupun otak kamu itu guys kacau ntar kedepannya hidupku gimana gitu, tapi pasti lega banget meninggalkan kantor tersebut. Pasti. Itu dia ciri-cirinya bahwa kamu telah releasing nantinya ya. Semakin cepat kamu mengikuti energi tersebut yang mendorongmu tadi, akan semakin tenang hidupmu guys. Jadi powermu itu ke-save, terselamatkan, karena The Fool ini akan selalu datang dengan petunjuk yang baru. Berikutnya ini akan kamu lakukan setelah kamu keluar dari kantor itu. Berikutnya ini akan kamu kerjakan setelah kamu tidak bekerja di kantor itu lagi. The Fool pasti akan kasih, pasti akan kasih. Dan kamu sangat membutuhkan energi untuk mengikuti direction dari The Fool ini. Akan lebih bagus kalau kamu dalam full energy guys, ya benar-benar lagi fit banget ketika mengikuti direction dari The Fool nanti. Kalau kamu dalam keadaan lelah pasti tidak maksimal ya, jadi rilis, lepaskan dan terima katanya. Oke, semakin cepat kamu menerima, semakin save energimu dalam menjalani The Fool nanti ya. Yang pasti guys, yang kamu hadapi yang baru dalam The Fool itu lebih baik dari yang lama. Trust me. Aku taruh trader, aku harus menjelaskan apa arti kartu The Fool ini, oke? Oke Pisces, itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Diri dengan 3 kartu dari bawah untuk bulan November 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Pisces. Thank you very much. Dadah guys.